Kalau menurut gue cinta itu nggak buta. Bisa ngebedain yang mana ninja, yang mana supra. Tapi ada lucu kalau ada juga yang kayak gini. Dulu papa ngedapetin mama kamu, awalnya malu-malu, akhirnya mual-mual. Preview. Curhat nih. Ya, tapi kan maaf nih ya, masa lu jelek bisa dapetin cewek cakep kayak gitu? Emang ada peraturan khususnya? Emang ada peraturan khususnya, gue tanya? Hah? Ada peraturan khususnya nggak? Gak ada sih. Nggak ada. Iya, cuman mungkin mustahil aja kan gitu. Mustahil no, ganteng-ganteng. Gak punya pacar. Iya, kan nggak ada yang mustahil. Iya benar. Nggak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Benar. Semua bisa terjadi. Iya. Lu nggak hasil bawa foto dia ke dukun kan? Lu melet. Melet. Ya. Enggak, kenapa orang kebanyakan Ya. sudut pandangnya teruntuk cowok jelek nih. Ya. Kenapa selalu sudut pandangnya kayak gitu, pola pikirnya negatif. Kan kita nggak tahu, entah dari sifat gua nih, Ya, pribadi, benar. sifat gua atau dari karakter gua atau dari apa kebaikan gua gitu. Kan gua bisa dapetin cewek itu dari situ juga gitu. Kenapa harus ngejudge-nya lu main pelet lah, main dukun lah? Enggak, tapi kan kebanyakan ya kalau gua lihat gitu kan, banyak juga cowok oke ilmu pelet gitu buat dapetin cewek gitu kan, cewek cantik gitu dengan jalan pintas lah kalau kata ya kalau kata itu jalan pintas lah, yang penting kesampaian gitu kan. Kalau nggak kesampaian gila dong. Nggak kesampaian ya udah bukan gila lagi. Berarti iya, kalau kata-kata ini yang cinta ditolak dukun bertindak, menurut lu berlaku nggak di zaman sekarang? Zaman sekarang ya tergantung juga sih gua. Tergantung. Iya, mungkin ada yang melakukan seperti itu dan ada juga yang enggak. Iya. Karena pada prinsipnya gua kalau pikir namanya jodoh itu nggak bisa dipaksain, ya kan? Iya, betul. Jodoh itu dari hati, Dari ya hati kan? ke Rasa hati. nyaman. Ya, dia Iya, kenapa orang-orang nilainya selalu negatif? Ya karena resiko juga ya menjadi cowok Orang jelek. Jadi orang jelek, resikonya benar. banyak. Makanya gue suka Pertama punya prinsip suka gini. disujonin kayak gitu tuh. Gue juga punya paling prinsip benci gini, kayak jangan menghina orang yang udah jelek. Iya, jangan jelek-jeleki orang yang udah jelek. Emang udah jelek kan gitu. Ya. Iya betul. Itu. Yang udah jelek. Bener. Iya maksudnya cerminan diri kita itu ada di orang lain. Bener. Sudut pandang dia itu adalah cerminan kita. Iya. Contohnya, gua di mata lu kayak gimana? Gua di mata si Ijal kayak gimana? Iya. Kan beda-beda ya kan? Beda-beda. Itu adalah cerminan diri kita. Dan kita juga sebagai orang yang bercermin harus bisa nerima dengan Iya. dengan bijak. Kritikan itu Dengan ya. kritikan Iya. orang. Dengan sangat legowo gitu. Apa yang dia kritik itu hak dia. Mau kritik kita kayak gimana? Ya bebas. Cuma kitanya nggak boleh gimana-gimana, harus terima dengan baik gitu. Iya. Nggak boleh marah atau gimana. Karena memang karena kritik itu suatu motivasi yang paling berharga buat kita. Iya betul. Iya, kalau kita hidup nggak dikritik, kita nggak akan pernah tahu apa kesalahan kita, apa kelemahan kita, gitu. Iya. Jadi kritik itu pelajaran yang paling berharga untuk diri kita. Tapi menurut gue ya emang manusia itu nggak ada yang sempurna kan. Nggak ada. Dan kita juga harus jangan merasa paling benar, paling hebat gitu. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Bener. Di atas kerupuk masih ada bawang ya kan. Masih ada bawang. Iya bener. Tapi nggak pakai daun seledri kan? Ya enggak lah. Bener. Jadi memang jangan pernah, kalau gue lihat, jangan pernah selalu kita melihat ke atas gitu ya. Apaan? Melihat ke atas. Kalau orang Kita bisa kesandung tuh kalau jalan ngeliat ke atas terus. Ya. Kesandung loh. Tapi lihatlah yang ke bawah. Lihat ke bawah. Kayak babi dong. Iya, nodong lu kayak babi. Nah, enggak, gue setuju sama lo. Gue setuju. Kenapa?
kebanyakan orang memandang laki-laki yang jelek gitu kan, misalnya pokoknya udah jelek, hitam hidup lagi. pengangguran lah gitu, pengangguran. Tapi dia bisa banyak juga ya mendapatkan istri yang cantik, Iya, betul. bertitel, pekerjaannya mapan, enak gitu. Dan banyak juga memang orang melihatnya dengan pikiran-pikiran negatif. Iya, betul. Menuduh laki-laki itu mendapatkan wanita itu dengan cara memelet lah, main dukun lah, inilah. Ya Padahal magic gitu. kita murni berusaha mendapatkan dia dengan cara kita meyakinkan dia, ya, kita membuat dia nyaman bersama kita gitu. Jadi gue pikir orang yang punya penilaian sudut pandang seperti itu, melihat kebahagiaan orang lain, pikiran picik bagi gue, pikiran picik. Picik sebenarnya. Ya itu balik lagi sih. Kalau gue pribadi nerimanya ya itu balik lagi ke cerminan kita. Iya. Maksudnya orang bebas mengkritik kita itu hak mereka ya kan. Ya kita sebagai yang dikritik ya nggak apa-apa. Maksudnya ya udah terima aja. Kalau gue contoh kayak tadi lu ya, ngira gue main dukun atau kebanyakan kan orang begini ya. Jadi cowok jelek itu begini. Nih gue misalnya cowok jelek, pacar gue cakep, cewek gue cakep cantik nih, pasti sudut pandang orang apa? Pertama, oh ini pasti orang duitnya banyak, makanya bisa dapetin dia. Makanya itu cewek demen. Iya. Biar jelek juga. Yang gitu kedua kan. ya itu balik lagi ke magic. Oh pasti ini magic nih, main dukun nih, pelet, guna-guna. Tapi kan mereka nggak tahu. Yeah. Apa kita punya attitude baik, ya kan? Kepribadian baik. Bener. Mereka nggak tahu, karena kan gue yang ngejalanin gitu. Gue yang ngedapetin dia dengan cara gue sendiri. Karena gue emang murni, bener. Nggak main magic, duit gue nggak banyak. Dan yang gue salutin sama cewek gue emang dia apa adanya gitu. Berarti memang jodoh itu memang bener ya. Cinta itu memang bener-bener ya. Yang dibilang cinta itu tai kotok rasa coklat, ya kan? Nah, kalau udah dewa amor, ya kan? Manahnya ngepas, ya kan? Iya kan? Kakek Zeus sudah. Iya kan? Nah, walaupun secantik apapun wanita itu, sekaya apapun wanita itu, semiskin apapun laki-lakinya, sejelek apapun laki-lakinya, kalau memang itu udah ditakdirkan, dia jodohnya ya nggak ada yang bisa memisahkan kan gitu, nggak ada yang bisa, ya kan, untuk menjauhi dia. Nah, jadi kita ya memang kita harus yakin jodoh maut rezeki udah di tangan Allah yang punya. Iya gitu. betul. Ya. Kalau itu gue setuju. Bagi rokoknya dong. Kalau lu sendiri nih, ngedapetin pasangan lu itu kayak gimana? Apa dari duit dulu lu ngiming-ngimingin duit? Karena kan banyak anak sekarang juga yang ngiming-ngimingin duit ke cewek. Iya. Belum, maksudnya kayak gini, cara ngedapetin perhatian dari cewek itu dia harus menggunakan kekayaan. Kebanyakan gitu ya. Iya. Kalau menurut gue itu salah. Ketika dia mendapatkan calon yang dia pengen ini dengan cara mengiming-imingkan materi, Iya, benar. itu sebenarnya cintanya si cewek itu malah materinya. Bukan sama orangnya. Bukan sama orangnya. Iya. Cinta sama materinya, Iya. Nggak sama orangnya. Tuh cewek selalu banyak berdoa gimana caranya cepet mati. Ya karena yang dicari hartanya kan gitu. Iya, betul. Iya dong. Iya kan, karena nggak cinta. Cintanya cuma sampai sebatas Nominal. Iya, nilai. Iya. Ah, itu. Kayak misalnya punya motor ninja nih. Motor ninja. Si cewek suka. Ya berarti pacaran kan? Dia pacaran karena dia jelek tapi punya motor ninja. Dipacarin. Iya. Begitu dia kawin, motornya dijual. Buat modal kawin, ya kan? Habis kawin seminggu jual motor dicerai. Nah, itu cinta kan berarti cuma sama si ninja. Iya. Bukan sama si cowok itu. Kan gitu.
Oke. Cinta Kalau gue pribadi alhamdulillah. Kalau menurut lu cinta itu buta nggak? Cinta itu Ah. udah bukan buta lagi. Kalau menurut gua enggak. Kalau menurut gue cinta itu buta. Cinta itu rabun. Iya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kenapa bisa bilang cinta itu buta? Yang tadi gue bilang, cewek lu tadi cantik tuh di foto tuh. Iya kan? Lu sendiri ya begini kan? Udah keren kan lo? Kalau cinta itu nggak buta, cinta itu melek, mungkin ini cewek cantik mungkin dia kan berpendidikan, pekerjaannya mapan, dia mungkin dia nyarilah yang setara dengan dia, gitu kan? Nah, kenapa gue bilang cinta itu buta, gitu kan? Nah. Kalau menurut gua cinta itu nggak buta. Bisa ngebedain yang mana ninja, yang mana supra. Berarti ninja apa supra nih? Iya. Karena jarang juga lu pakai supra nih. Jarang ada yang mau cewek. Jarang. Biasanya buat galon air tuh. Apalagi kalau supra begitu ngeboncengin, ceweknya cantik, cowoknya pakai jaket lepis, sembari ngomong, berangkat. Ya, itu repot lagi. Repot. Bener. Ya, menurut gue cinta itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang gaib, sesuatu yang di luar nalar kita. Menurut gue ya, Kenapa gue bilang di luar nalar kita, gue bilang gaib, gue bilang aneh? Karena cinta itu benar-benar hati ya, hati, perasaan. Ya, sejelek yang tadi gue bilang, sejelek apapun pacar kita, ya semiskin apapun, tapi kalau kita udah cinta, tumbuh rasa cinta ini di hati, itu udah nggak ada yang bisa misahin tuh. Walaupun seandainya bertentangan dengan keluarga, kan banyak ya, bertentangan dengan keluarganya, bertentangan dengan ibunya, bapaknya, melarang. Karena gue tahu orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya kan gitu, ya kan. Nah, tapi ini anak kan emang dasarnya sayang cinta sama udah, pokoknya udah lap-lap lah nih sama cowok ini gitu kan. Nah, akhirnya dia kan bertentangan ini sama orang tuanya kan, sama keluarganya, karena membela lo dong yang dicinta sama dia, ya. Akhirnya kalau gue pikir banyak juga orang tua akhirnya berpikiran negatif. Wah, anak gue ngelawan sama gue nih, iya kan, membangkang sama gue sekarang semenjak pacaran sama dia, gitu kan, semenjak pacaran sama dia. Ini anak gue jangan-jangan diguna-guna nih, pelet nih, iya kan? Tawa lagi. Iya kan? Guna-guna nih, dipelet nih sama cowok ini nih. Nah, mungkin ada pemikiran ke sana, kan gitu. Nah, menurut lu sendiri gimana? Gitu. Ya balik lagi, kalau gue pribadi, ya bebas-bebas aja orang berpendapat apa tentang gue. Ya karena yang gue lakuin nggak kayak gitu, nggak sejahat itu ya kan. Dan gue ngedapatin dia dengan cara gue sendiri. Tapi bukan dengan cara yang tadi lu sebut itu ya, magic. Karena itu dosa maksudnya. Gua nggak mau pakai jalur darat, tapi jalur langit. Ngerti nggak jalur langit? Internet. Lu setuju nggak? Gue tanya, lu setuju nggak? Lu berpendapat ada orang berpenilaian, si jelek ini mendapatkan wanita cantik, dia menuduh yang enggak, dia menuduh dengan cara pintas atau kayak gimana gitu. Lu setuju nggak kalau orang punya pendapat seperti itu? Enggak. Kalau gua ya mungkin kalau dari pola pikirnya sih terlalu kuno gitu ya. Iya. Terlalu kolot. Iya benar. Itu mungkin kayak nggak percaya diri aja sih gitu. Maksudnya emang nggak bisa apa secara murni gitu ngedapetinnya. Kenapa dia nggak berpikir secara positif aja? Iya. Realnya gitu kan? Ya kalau kita balik lagi ngedapetinnya dengan cara magic gitu ya. Iya.
Ya kan berarti kan nggak murni juga. Kita nggak ada di hati kita rasanya nggak ada tantangan gitu. Iya benar. Kalau menurut gua kayak gitu. Kalau dari materi kita ngandelin materi, ya balik lagi. Iya. Terus si cewek cintanya materi kita Materi, doang. bener. Sama dari diri kitanya mana cinta ke kitanya mana gitu ya kan. Kalau gua pakai magic atau pelet gitu ya. Kalau lu bilang kayak gitu, kenapa? Enggak ini aja gembel gitu lah, contohnya gembel. Orang gembel. Kenapa enggak gembel aja pacaran sama orang kaya atau selebritis gitu-gitu. Bener. Kenapa enggak kayak gitu? Iya. Kalau main magic kayak gitu. Magic bener. Kalau gue percaya nggak percaya sih kalau sama begituan ya. Memang ada ya. Memang ada apa ilmu-ilmu yang seperti itu, ya kan? Memang ada. Tapi nggak semudah itu mungkin kan gitu, ya kan? Nggak semudah itu. Yang tadi lu bilang juga, kalau memang semudah itu, ya mungkin banyak gembel-gembel, pengangguran, hanya modal misalnya dipatok 1 juta bisa mendapatkan wanita cantik, ya kan? Dijamin 100% bisa dapetin, bisa ngawinin, ya kan? Ya mungkin sampai gembel juga ya dia nyari duit itu 1 juta buat melet, ya kan? Buat melet artis, kan gitu, iya kan? Jadi nggak semudah itu juga, gitu kan? Mungkin ada juga tahap-tahapnya. Ya, mungkin ada peraturan juga kalau misalnya pelet itu mungkin ada peraturan khususnya atau ada tarif tertentunya atau gimana lah, gue nggak tahu kan, gue nggak awam tentang gitu-gituan, nggak tahu gitu, nggak mempelajari kayak gitu-gitu. Tapi gue pernah kayak di zaman sekolah nih ya, waktu SMA gitu ya, banyak juga teman gue ada yang ke gap kayak naruh wapak gitu di dompet gitu. Sampai dia ke kamar mandi itu dompetnya ditaruh, nggak dibawa masuk ke kamar mandi gitu. Oh, nggak boleh. Iya. Dan gue sempat ke gap waktu itu sama gue. Ke gap. Ini apaan? Gue nggak tahu ya kan. Oh, magic nih. Nggak tahu itu TikTok atau TikTok itu kebal gitu gitu. Atau magic cewek gitu. Tapi kebanyakan dia sih lebih ke cewek tuh orang gitu ya. Mungkin itu yang disebut ini ya pelet atau guna-guna. Kalau guna-guna sama pelet itu gimana sih? Beda ya? Guna-guna? Ya kalau guna-guna itu ya sebenarnya gimana ya? Guna-guna itu perbuatan apa ya? Perbuatan yang dilarang kan ya? Enggak, maksud gua guna-guna sama pelet itu beda gimana? Apa sama? Melet wanita. Pelet sama guna-guna. Pelet sama guna-guna. Dia juga sebenarnya. Dia juga. Apa bedanya? Bedanya wanita itu biar suka sama kita ya kita guna-guna kan gitu. Iya kan? Oh, kita pengaruhi dengan apa pelet itu ininya apa sih namanya? Semacam apa guna-guna itu semacam apa sih namanya? Iya, kata kerjanya. Terus pelet itu jadi gini, kalau menurut gue yang pernah gue baca, guna-guna sama pelet adik kakak sebenarnya. Iya, guna-guna sama pelet adik kakak. Sama. Itu searching ya? Iya. Iya, sama. Guna-guna sama pelet itu adik kakak. Kenapa gue bilang adik kakak? Sampai searching. Iya kan? Iya kan? Bener bagus. Bener. Makanya gue nggak tahu nih pelet sama guna-guna apa. Ya kan gue nggak tahu. Ini gue baca, makanya gue sering baca. Apa? Ya kan nggak tahu juga apa guna-gunanya itu kata kerjanya. Dan pelet itu alat perantaranya gitu. Beda sebenarnya cuma beda bahasa aja. Kosakata gitu ya. Beda kosakata. Pelet dan guna-guna itu sama. Jalan kerjanya itu sama. Dia juga kan tadi udah searching. Dia juga, cuman beda kosakatanya aja. Iya. Gitu. Guna-guna ya mempengaruhi orang yang tadinya begini jadi begini. Pelet ya begitu juga. Jadi hanya kosakata. Tapi setahu gua itu perbuatan yang dilarang agama kan. Udah pasti. Itu kan mempersekutukan. Iya, mempersekutukan Allah. Percaya dengan sama hal-hal manusia nih. Karena manusia yang ngerjain. Iya. Manusia minta bantuan sama dukun. Setan. Jin kan gitu. Ya kan. Dan itu nggak akan abadi gitu. Dan kalau pelet itu nggak abadi.
Iya, setahu gue ya, yang gue baca, pelet, guna-guna itu ada jangka waktu. Oh, berarti lu pernah nih? Tai, gua kagak pernah bro. Dia tahu. Sumpah, gua nggak pernah percaya dengan yang namanya seperti itu. Cuman, gua sering membaca. Kan dulu ada tuh, ya kan? Gua sering membaca di misteri-misteri itu, ya kan? Misteri-misteri gitu. Gua sering membaca. Dan gua juga sering sharing sama orang yang lebih mengerti tentang agama, gitu kan. Gue tanya, dulu kan gue pernah pesantren juga nih, ya kan? Pesantren apa dulu nih? Gue jebolan pesantren. Pesantren beneran apa pesantren? Pesantren beneran lah kalau gue, ya kan? Pondok pesantren bukannya, pondok, ya kan bukan. Pesantren kilat. Gue pesantren kilat. Habis subuh ya? Ya, gue pesantren beneran. Jadi itu tuh nggak ada yang abadi gitu. Karena apa? Karena memaksakan diri orang itu, hatinya itu dipaksakan. Gitu kan. Jadi nggak ada yang abadi yang seperti itu. Ya makanya Itu jalan pintas kalau menurut Iya, gua. jalan Pintas. ya cemen sih menurut gua kalau orang pakai Bener. magic kayak gitu. Maksudnya Iya. nggak ada tantangan sih. Kalau gua nggak seru. Kalau Bener. kalau Emang ngedapetin sesuatu nggak ada tantangannya nggak seru gitu. Bener deh. Cinta yang sesungguhnya itu yang penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko, mendapatkannya sulit. Nah, iya. Itu yang cinta yang benar-benar. Jadi ada kesan gitu loh. Kalau kita cinta dengan perjuangan, ada kesan nanti di saat kita sudah berumah tangga sama dia. Ada cerita, ada momen. Momennya. Ada momen di saat kita udah punya anak, kita ngomong nih sama Keceritain sama anak, kita, gitu iya. kan. Dulu papa dapetin mama kamu gitu. Perjuangannya seperti ini. Sedihnya seperti ini. Sampai bisa bersatu jadilah kamu, kan gitu. Iya. Tapi nggak lucu kalau ada juga yang kayak gini. Dulu papa ngedapetin mama kamu awalnya malu-malu, akhirnya mual-mual. akhirnya dipaksa lah gitu kan. Akhirnya dipaksa lah tuh nikah. Nah itu, ya kan? Ada juga mungkin yang begitu. Iya, ada. Ada. Tapi nggak bakal diceritain kali kan. Itu nggak usah dibahas lah. Iya. Iya, jadi makanya gue bilang kalau cinta dengan jalan pintas seperti ini, seperti itu, bagi gue itu cuma buat laki-laki cemen. Iya. Maaf, Bener. laki-laki cemen yang nggak percaya diri, nggak pede sama dirinya. Iya. Iya kan? Tapi kalau dia pede, dia percaya dengan diri dia sendiri, gue pikir dia nggak ngambil gitu, tapi dia berjuang. Dia berjuang gimana caranya untuk meyakini seorang wanita itu. Walaupun dia jelek, walaupun dia miskin, Terus gitu ya. Walaupun dia jelek, dia miskin, karena dia sayang, dia ingin memiliki, pastilah dia berjuang gitu. Dia berjuang gimana caranya untuk mendapatkan itu. Gitu. kalau lu sendiri dulu ngedapetin dengan cara murni apa dengan uang? Gue sendiri mendapatkan yang mungkin sekarang jadi istri gue ya. Gue mendapatkan dia benar-benar berjuang. Wah, pengorbanan gue besar dapetin dia. Kalau gue sejarahnya gitu kan. Iya. Gue mendapatkan dia itu dengan air mata. Dengan pengorbanan. Iya. Tapi memang itu yang gue sebut cinta ya. Walaupun itu bertentangan dengan keluarganya. Itu yang tadi gue ngomong semua. Bertentangan dengan keluarganya. Dia harus rela domelin sama keluarga, sama ibu bapaknya. Iya, dia rela dicaci maki dengan keluarga. Tapi karena dia sayang sama kita, dia membela kita. Iya. Dia tetap memperjuangkan kita. Daripada orang tua ini udah membesarkan dia, padahal kan orang tua ini udah membesarkan dia. Iya, udah membesarkan dia, mendidik dia. Kita orang yang baru dikenal sama dia gitu kan. Yang mungkin yang baru setahun, 5 bulan gitu, baru kenal. Tapi dia berani bertentangan dengan keluarganya hanya untuk membela kita. Itu cinta. Iya. Makanya gue suka aneh sama Kebanyakan ada di cewek. Kebanyakan ada di cewek kayak gitu. Biasanya kalau udah cinta banget sama cowoknya kayak begitu. Benar. Jadi enggak harus jangan ngambil jalan pintas kalau untuk mendapatkan seseorang yang kita sayang.
itu jangan pernah ngambil jalan pintas dengan cara yang kayak gitu-gitu dah. Ya, yang dilarang sama agama gitu. Tapi gimana caranya kita berjuang untuk mendapatkan dia, meyakini keluarganya, ya, bahwa kita sayang. Misalnya ke ibunya, saya sayang bu sama anak ibu, ya, saya mau berkorban untuk anak ibu, saya janji akan, itu. Walaupun kita dimusuhin nantinya sama ibu bapaknya, tapi karena anaknya sayang sama kita, cinta sama kita gitu, ya kita harus berjuang lah. Kita juga harus berjuang buat sama dia, kan gitu. Jadi disitulah seninya, gue bilang seni, disitulah seninya. Kalau cinta mendapatkan wanita dengan cara kita berjuang. Jadi ada momen-momen kenangan yang harus kita ceritakan nanti. Tapi kalau kita ngambil jalan pintas, gak mungkin kita jujur sama anak. Wah dulu dong, papa dapetin mama kamu melet, ya kan di dukun ono, ya kan? Itu nggak mungkin, ya kan jelek banget dong tannya, gitu kan? Wah dukunnya udah mati sekarang, dipelet lagi, ya kan? Itu udah. Nah, jadi gua pikir itu yang namanya disebut itu mendapatkan cinta dengan paksaan ya. Kalau kita pelet, kita guna-guna itu kan cinta paksaan ya. Iya, cinta. Iya dong. Dipaksa orang jodoh, dipaksa jodoh. Suka, orang yang benci sama kita, jadi saya dipaksa jodoh. Iya kan? Terpaksa dia. Apa sih enaknya kalau udah namanya unsur paksaan kan gak ada enaknya. Gak enak. Iya kan? Orang diperkosa emang dipaksa enak. Teriak lah. Kan sama-sama enak. Walaupun sama-sama enak, tapi tetap karena bertentangan dengan hatinya. Iya kan? Iya. Dengan hati itu nggak bisa dibohongin. Gitu. Hati nggak bisa dibohongin. Sekarang kita bilang, gue suka sama lo, gue cinta sama lo. Mulut bisa berbohong. Tapi kalau hati, ujung-ujungnya tetap permainan nantinya, sandiwara nantinya, kan gitu. Menurut gue. Jadi, ya kalau untuk cinta ya mengalir begitu aja lah, dari hati ke hati lah. Iya. Berjuang. Berjuang. Jangan ada pernah dengar tuh ya kan, cinta ditolak, dukun bakar menyan tuh, ya kan? Dukun bertindak, ya kan? Udah pasti kalau bertindak dia bakar menyan nih, ya kan? Itu gue pikir laki-laki cemen yang kayak gitu. Laki-laki yang nggak pernah pede sama diri sendiri. Iya. Ya. Ya itu berarti itu laki-laki udah punya harga diri. Bagi gue kalau dia udah main sama yang namanya dukun, memaksa hati orang lain. Iya, dipaksa jodoh. Dipaksa jodoh jatuhnya. Kita yakin aja lah, kita pasrah aja lah. Jodoh maut, rezeki memang Allah yang ngatur. Iya kan? Nggak ada yang bisa. Itu udah kita yakin. Udah yakin itu udah selesai. Itu udah gue. Nah makanya tadi gue nanya sama lu, kok tadi lu ngasih unjuk fotonya kan? Lu ngasih unjuk fotonya kok cewek lu cantik. Gue tanya, elunya jelek, kan gitu, ya kan? Ya. Elunya jelek, kok lu bisa dapetin, gitu? Ya makanya itu balik lagi, nggak usah berpikir negatif, sujon. Itu akhirnya timbulnya fitnah kalau kayak gitu. Kalau emang benar-benar kenyataan yang nggak kayak gitu kan fitnah. Itu fitnah. Akhirnya dosa. Orang yang berpikiran negatif kayak gitu. Emang gue nggak bener. Sejelek-jelek kayak gue gini, sejelek-jeleknya lu ya emang jelek kan? jadi iya gue setuju dah sama lu. Ya lu lanjut. Kalau gue mau syukur, nggak mau ya udah gitu. Nggak dong, intinya gini, kita laki-laki, kita seorang laki-laki, kita punya harga diri, ya. Kita udah berusaha mencoba, meyakini, tapi kalau dia udah nggak mau ya udah. Masih banyak wanita lain di sana. Iya, kan jangan gitu. dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Udah. Kalau memang dia udah nggak mau ya udah. Lepas, ya kan? Nggak mungkin kita paksain dia harus mau sama kita. Iya. Karena nanti ujung-ujungnya nggak akan benar. Kalau kita memaksakan, ujung-ujungnya nggak akan benar. Akan lebih menyakitkan lagi, kan gitu. Ya. Kalau dia sendiri nih,
Nah, kalau ya, gue bingung juga kalau dia. Ganteng dia oke. Kalau dia dari fisik mungkin. Hah? Kalau wanita dapetin dia mungkin dari fisik. Kalau wanita mungkin dapetin dia dari fisik. Dia dapetin wanita Ah, dari fisik bisa. bisa. Maksudnya kalau nggak ada dia- timbul fitnah nih. Karena dia udah wajar dia ganteng gitu. ganteng, wajar. Kalau dia wanita dapetin dia karena melihat ketampanannya, kan gitu. Iya kan? Ini walaupun dia seandainya maaf, walaupun seandainya dia dagang kantong plastik di pasar nih, Iya. iya kan? Nah, karena memang dia ganteng, wanita melihat kegantengannya. Dan orang-orang pun dari Enggak melihat apa pekerjaan dia, siapa dia, iya, enggak melihat tapi ketampanannya, iya iya kan? Nah, bebas dari fitnah. bebas dari fitnah. Dia ganteng, bebas dari fitnah. Oh, kalau misalnya wanita cantik dapetin dia, oh iya cowoknya ganteng emang. Wajar, Kan gitu. Wajar, iya. cowoknya emang ganteng. Ini udah jelek ya. Gua lagi kan. Ini udah jelek, iya. Mau nyari yang cakep bisa, iya memang bisa. Memang yang gue bilang nggak ada itu yang mustahil kan. Iya, cuman resiko orang jelek ya seperti itu, fitnah lah jadinya, kan gitu, ya kan? Wah ini jelek, ya istri cakep gini-gini, udah pasti dan nih nggak jauh nih, ya kan? Nyari telur tembuhuk nih buat ngelempar kan gitu, ya kan? Ya, 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 Gua dibully. kan gitu, ya kan? Iya, Nah, betul. itu fitnahnya. Tapi kalau orang ganteng, ya dapetin cewek gitu. Orang lihat, oh iya dia mah ganteng. Iya kan? Sebenarnya terbalik juga. Seandainya Rijal ini ganteng. Nah, ceweknya jelek. Ceweknya lah yang akan jadi fitnah. Ya, ceweknya yang akan fitnah. Iya, Kan gitu. benar. Iya kan? Ceweknya akan difitnah, bukan si Rijal yang difitnah. Wah, ini cewek jelek banget, iya kan? Nah, kok cowoknya ganteng banget, oh jangan-jangan nih cewek ya. Itu. Jadi memang nggak ada yang sempurna menurut gua, nggak ada yang gimana ya. Namanya orang udah punya pikiran hati dan pikiran picik, nggak pernah berpikir secara positif, selalu negatif, ya itulah. Jadi melihat orang bahagia itu selalu iri dengan hatinya. Penyakit kan yang nggak bisa diobatin cuma penyakit hati. Iya betul. Iya kan? Iri, benci, Hanya dia dengki, sendiri yang bisa ngobatin. hidup lagi. Ngobatin diri sendiri ya dia sendiri. Iya. Nggak ada kita kapotik beli dong penyakit hati, nggak ada. Gitu. Iya. Habit yang harusnya diubah itu, kebiasaan yang harusnya diubah. Ah bener. Kalau kayak gitu terus ya bakalan Merugi sebenarnya. Kalau menurut gue itu perbuatan orang yang seperti itu merugikan diri sendiri. Itu akan memakan hatinya diri sendiri. Karena dia punya perasaan nggak pernah tenang. Kalau menurut gue nggak pernah enjoy gitu kan. Dia selalu memikirkan orang lain, iya, memikirkan orang lain, kesibukan orang lain, kebahagiaan orang lain. Jangan dia nggak mikirin kebahagiaan dia nggak mikirin kebahagiaan diri dia sendiri. Itu pikir, makanya orang-orang seperti itu merugikan diri sendiri, bikin penyakit dirinya sendiri. Menurut gue ya, Iya, nggak tapi gue nggak tahu juga sudut pandang orang lain kan gitu. intinya gitu sih. Jangan menilai orang dari sesuatu yang negatifnya aja. Benar. Di balik orang itu kan nggak tahu ada hal positifnya. Iya. Mungkin ya kan. Jadi jangan begitu deh. Benar. Makanya gue juga. Coba sini jal sini duduk. Nah, ya. Gue enggak ini duduk. Ya duduk. Jal. Enggak, jal. Ya, enggak gue. Sini. Ya, nih. Biar kebandingin Jal siapa yang paling biar ganteng. biar dibandingin. Ya kan? Nah kan yang tengah nih yang paling jelek. Ya kan? Jadi gue nanya sama lu nih. Bener gak omongan gue berdua sama dia, sudut pandangnya ya? Memang kadang manusia suka melihat orang yang di bawah lah gitu ya, kurang di bawah, kurang sempurna gitu kan, ya kan? Mendapatkan orang yang sempurna, ya kan? Mendapatkan orang yang baik, yang lebih tinggi dari dia. Kenapa selalu berpenilaian negatif? Iya. Nggak pernah positif. Menurut lu gimana? Bener gitu.
Awas sapi lu. Api tuh. Menurut lu gimana? Iya, bener. Maksudnya komentar lu nih Nah, komentar lu. tentang orang yang nganggep gua contohnya gua dah gua Contohnya jelek nih. misalnya punya cewek cakep Ah, dia jelek. Iya. mustahil kan bagi lu mustahil nggak bagi lu Ya, enggak juga. nggak juga Enggak juga. Kalau dia cinta mah buat apa? Oh berarti Kalau dia benar-benar cinta, misalkan ada yang pengen ngalangin, ya susah. ya. Walaupun dia Iya, mandang fisik, enggak mandang fisik, gitu. Dan yang terpenting motivasi bagi yang si jelek ini jangan putus asa ya. Iya. Kan gitu. Tuh. Jangan putus asa untuk mendapatkan ya kan. kok gua sih jadi anjing banget kok jadi gua sih pada seolah-olah gua yang yakinin anjing Ya gitu kan. Ya namanya kita lagi ngobrol. enggak ya. maksudnya buat teruntuk orang jelek bukan cuma gua orang jelek di dunia ini Ya. masih banyak Ya. Yang merasa dah. Iya, Ya. Gua yang yang merasa aja. Ya gue juga sama. Gue jeleknya minta ampun. Gue jujur, gue jelek. Gue miskin. Bener. Gue jelek, gue miskin. Mungkin penilaian orang gue hina ya. Gitu. Gue gak pernah. Gue merasa sama diri gue. Tapi orang juga memang punya penilaian untuk diri gue. Gue jujur, orang punya penilaian untuk diri gue. Wah itu jelek tuh, iya kan? Tapi kok istrinya cakep ya? Kok istrinya cantik ya? Kok istrinya berpendidikan ya? Kok istrinya gini ya? Gitu. Padahal dia jelek. Ada sebenarnya omong-omongan fitnah yang untuk gue. Banyak gue dengar. Itu juga gue dengar sendiri, iya kan? Dengan cara, oh pasti dia punya ilmu. Dengan cara ini, iya kan? Tapi gue karena memang gue nggak merasa, gitu. Karena gue nggak merasa, ya. Gue tunjukin sama mereka. Kebahagiaan gue bukan mendapatkan dia ini. Bukan dengan cara itu. Tapi dengan pengorbanan gue. Perjuangan gue. Sampai akhirnya jadilah anak kan gitu. Rumah tangga. Nah, akhirnya ya setelah kita tunjukkan ke orang-orang itu, barulah orang-orang itu mengerti kan gitu. Baru dia paham, oh iya. Jadi jangan begitu kita dihina, kita dijolimi, kita difitnah, kita cuma bisa diem, serah amin, biarin gue difitnah. Jangan. Tapi kalau bisa tunjukkan ke mereka, kita bukan orang seperti apa yang mereka omongin. Tuh, kalau gue pribadi. Prinsip ya. Kalau gue lebih ke diem sih kalau gue. Hah? Kalau gue orangnya lebih cenderung ke diem. Ya tapi ngebuktiin maksudnya. Kalau ngebuktiinnya itu dengan si pasangan gue misalnya gitu. Iya. Jadi emang dia yang yakinin gitu harusnya bukan gue. Kalau gue yang yakinin sama aja nggak bakalan percaya. Karena kalau dari magic nih nggak ada buktinya, maksudnya nggak bisa dibuktiin dong. Sebenarnya bisa nggak kalau kita dipelet nih ngebuktiinnya dengan cara apa? Gue kurang tahu tuh. Ya kan kita nggak, ya kan kalau orang dipelet kita ngebuktiin dia dipelet itu dengan cara apa? Apa orang pinter? Kita nggak tahu. Ke orang pinter. Orang pinter kan. Ah coba ini yang pernah sama dukun. Enggak ke orang pinter. Ya kita ke orang pinter. Nah, maksudnya ke orang pinter gimana nih? Enggak, maksudnya ngebuktiin dengan cara apa? Contoh lu melet bini lu nih. Melet pasangan lu. Itu cara ngebuktiinnya kalau orang ada yang menuduh lu pakai pelet. Ngebuktiinnya lewat mana? Gua nggak ngerti tuh. Gua belum pernah itu namanya. Karena magic itu kayak gaib kan? Dunia gaib gitu nggak ada undang-undang ya kan? Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada undang-undangnya, dihukum juga maksudnya nggak ada. Nggak bisa. Kayak orang nyantet kan gitu nggak ada Iya, undang-undangnya karena itu kita Karena nggak ada bukti real. ya nggak ada bukti real. Maksudnya kayak gitu juga. Ya mau nggak mau kan dari si pasangan kita. Iya benar. Dari si pasangan kita yang buat ngeyakinin kalau emang gue ini beneran cinta loh sama dia gitu. Gitu kan? Iya. Jadi kalau gue lebih ke diem aja. Maksudnya kalau buat
ngebuktiin nih. Kalau emang gue dihina miskin, gue nggak bisa apa-apa, baru gue bisa ngebuktiin gue harus bisa nih jadi kaya gitu. Itu baru bisa buat dibilang nggak cuma diem tapi harus ngebuktiin. Kalau gue gitu, kalau di Magic ya gitu sih, lebih ke diem gue. Udah biarin aja orang berkomentar. Ya itu balik lagi, sudut pandang orang itu, orang lain itu cerminan diri kita gitu. Ya mereka berhak berkomentar negatif positifnya kita juga harus menerima dengan baik. Kalau lu sendiri Jal, udah lu kalau ngedapetin pasangan nih, ngedapetin pasangan dengan cara apa? Ya biasa aja. Biasa aja maksudnya dari PDKT biasa apa PDKT. ngumbar materi? PDKT dulu lah. Ada teman kita ada teman kita kan ya, Iya. yang begitu banyak gitu. Banyak. Teman kita yang Sebagian lah. sebagian ngedapetin cewek, Dengan cara pengen dapat perhatian Iya. dulu dah. Iya. Nggak usah dapetin. bener. Ya dengan cara Materi Poya-poya. iming-imingin gitu. Poya-poya. Iya. Royal. Kebanyakan kan Royal. gini, Royal. cowok itu Iya, royal, royal. royal sama cewek, Iya. tapi sama teman sendiri pelit. Banyakan gitu, bener. Emang bawa rokok sebatang. Tapi kalau udah ada ceweknya nih, Iya. Bawa sebungkus. dimbrekin. Bawa sebungkus. Yang tadi dikantongin, dimbrekin. Dimbrekin. Karena pengen terlihat sama Jadi cewek tersebut. cuman bisa terlihat sama cewek itu aja. Iya kan? Bukan sama yang lainnya kan Iya. gitu. Nah, itu emang banyak juga yang kayak gitu. Kalau lu sendiri ya, gimana dapetinnya? Ya biasa gue kayak apa? Mantau sosmednya dulu. Oh, mantap sesuatu. Dia udah punya pacar apa belum? Terus nyari ya yang bisa buat bahan inilah, bahan perhatian dia kayak sukanya apa. Ya gitu aja sih. Terus kenalan, Deketin, terus kenalan. nembak. Udah, Sebenarnya jalan. Emang enggak sih, cuman jalan gitu aja atau Ya ngalir atau Iya. pacaran gitu. Berarti sama gua. Gitu. Bener, kalau gua ya jalanin aja dah udah. Iya. Nggak usah ada tembak-tembakan. Aku sayang kamu. Enggak kayak gitu. Kalau gua sama kayak dia, bener. Bukan pantangan. Maksudnya so ganteng amat. Enggak, emang bener. Gua selama ini kenalan sama cewek gua yang sekarang juga begitu. Gua kenalan tiba-tiba udah jadian. Jadi ya. Gitu. Nggak ada kata-kata tembak-tembakan. Cuma kalau Enggak ngomong. Dia- Gua sama lu. kalau itu mungkin buat anniversary ya, dia pengennya iya. ada anniversary-nya gitu, pengen dirayain setiap kayak bulannya, Setiap bulan, setiap hari. setiap Selamat ulang bulan. ya kayak Yang ke 1000. biar ada patokannya aja. Kalau ada, kita iya. jadian di awal di tanggal sekian, bulan sekian, gitu. Asal tahu aja. Iya. Jadi ada Sama momen gitu. tahunnya. Ada momen yang harus kita kenang gitu Iya, ya. kayak kalau nikah juga gitu kan. Iya, nikah juga sama. Wedding anniversary Hari pernikahan. Apa sih? hari pernikahan sebetulnya wedding anniversary. Iya, kayak emas tembaga segala ya kan. Iya, Ulang buat- tahun iya. emas perunggu tembaga kan gitu hari SEA pernikahannya. Games. SEA Games. Ah? SEA Games. Iya. Maksud gua Ada maksudnya juga ngejalanin kayak gitu. ngerayain hari pernikahan. Iya, ngerayain hari pernikahan ya. Ngerayain hari pernikahan yang ke kayak 50 emas atau perunggu tembaga. Ada itu. Kok emang ada aja? Oh, Ada. Enggak, itu gua baru dengar bener. Ah, itu Enggak, ada. maksud gua Iya. ngerayain sama aja kayak anniversary pacaran juga sih. Misalnya nih tanggal sekian kita nikah. Iya. Bulan sekian, tahun Itu- sekian. itu- Kita ngerayain kayak ulang tahun juga. Iya benar, itu ulang tahun pernikahan yang misalnya berapa tahun disebutnya emas, perunggu, perak. Ujung-ujungnya kalau udah 70 tahun itu udah besi karat ya. Peringatinya. Pertama itu emas, berlian gitu. Nah, itu Lama-lama ada jadi itu gue pernah denger Emang iya, juga. Itu gue pernah denger Oh. juga itu. Iya. Iya kayak ini dong kartu. Iya, emang Apa? benar. Kayak apa namanya? Iya, pokoknya- ulang tahun pernikahan yang ke berapa tahun gitu kan, yang emas gitu. Ulang tahun pernikahan emas gitu, perunggu gitu. Itu ada, itu gue pernah dengar itu bilang. Iya, itu gue pernah dengar. Iya.
Jadi memang ya hanya untuk sebenarnya hanya untuk kenangan ya, kenangan aja kan gitu. Nah sekarang gue mau nanya nih, gue mau nanya sama lu berdua nih, maaf nih ya, gue cuma penengah nih, gue penengah nih, ya kan, lu jangan tersinggung juga nih, ya. Enggak. Setampan dan sejelek misalnya nih, ya. Dengar dulu, Iya. Ada sisi baiknya bagi gue, ada sisi baik. Kenapa ada sisi baiknya buat seorang yang jelek? Ada sisi baik. Kenapa? Sisi baik dari orang jelek. Orang jelek ini gak bisa manfaatin wanita kalau bukan benar-benar dari hati dan cinta, gitu. Tapi kalau orang tampan, gitu kan, dia bisa manfaatin setiap wanita. Iya dong, dengan ketampanannya. Iya. Iya kan? Ya ada, itu nilai utama dia. Nilai utama dia. Ya. Itu nilai jual. Iya, nilai jual. Nilai jual dia, seorang yang tampan, gitu. Tapi kalau orang jelek, iya dia benar-benar penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan untuk mendapatkan seorang wanita itu, gitu kan. Dia nggak jual tampang, nggak laku. Paham. Nggak laku Iya, tampang paham. dia untuk dijual. Iya. Tapi hati dan keikhlasan dia, ketulusan dia, pengorbanan dia, itu yang laku. Beda sama orang tampan. Hati buruk, jelek, niat jelek, muka gua ada, muka gua bisa gua jual nih, gitu kan. Akhirnya bisa cuman hanya untuk bermain-main, iya kan, mempermainkan wanita, kan gitu. Beda, makanya masih mending orang jelek. Ini jeleknya kesini nih gue nih ayam. Orang jelek. Itu kalau menurut gue ya. Nggak nyadar kalau jelek. Udah gue jelek mulu. Kalau menurut gue ya, kan gitu. Ya kan. Nah, jadi lu setuju nggak kalau pendapat gue punya pemikiran seperti itu? Coba. Kalau gue, iya bener kalau gue bener. Iya kalau bener kayak gitu. Kalau dia bisa ada yang dijual, tapi kalau gue emang harus butuh pengorbanan, ya bener. Jadi menurut gue kita masih beruntung orang yang jelek daripada orang yang tampan. Beruntungnya gimana maksudnya? Beruntung dari segi apa? Ya itu maksudnya ada nilai plus gitu. Nilai plus orang jelek itu Bukan nilai plus, kalau itu bukan nilai plus. Kalau antara si ganteng kan udah ngandelin ketampanannya. tampanan. Kalau gua kan Hati. iya Hati, ketulusan. Jadi kan gua lebih ke perjuangan. Iya perjuangan. itu berarti bukan sisi lain ya, bukan apa sih namanya? Tadi yang lu bilang bukan kelebihan. Kelebihan bagi gue itu plus buat orang jelek. Malah perjuangan, nggak ada yang bisa dijual kan. Ya harus berjuang gua, jadinya bukan ngejual hati gua, pengorbanan gua. Iya, gue paham. Itu keuntungan orang jelek. Orang jelek itu penuh dengan keikhlasan, berjuang untuk mendapatkan sesuatu penuh dengan perjuangan. Kan gitu. Iya. Tapi orang tampan, dia bisa menjual ketampanannya dengan cara memainkan wanita-wanita yang lain. Karena dia tampan. Iya kan? Dia bisa menjual dengan cara rupiah. Iya. Lu jelek mau jual apanya? Kan begitu. Jual sepeda. Iya. Kan gitu. Ya mau jual apa? Mau jual kamera ntar nggak bisa syuting. Iya. Nggak bisa nyari duit. Itu kelebihan. Iya. Jual diri nggak laku. Nggak laku. Tapi dia bisa menjual diri. Kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi ya kita bersyukur lah jadi orang jelek. Gue juga jelek gitu. Ya mau ganteng mau jelek bersyukur aja. Bersyukur semuanya. aja gitu. Jadi intinya gini. Untuk orang-orang yang punya penilaian, untuk orang-orang yang berpikir negatif tentang seorang laki-laki yang jelek mendapatkan wanita cantik dengan cara yang enggak gitu kan. Punya pemikiran dengan cara yang enggak. Tolong. Itu salah. Jangan punya pemikiran seperti itu, salah. Tapi lihat ketulusan hati seseorang itu. Karena cinta itu misteri.
Cinta itu misteri. Cinta itu nggak ada yang bisa menebak cinta. Nggak ada. Iya, nggak ada yang bisa memprediksi cinta. Iya bener, nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang bisa memprediksi cinta? Iya kan? Dan juga nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi cinta. Ah. Dia di ujung sana, seberang lautan, kita di sini. Kayak orang dulu dah, orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu. Contohnya gue nih, Iya, nyokap gue dari Tegal, Tegal, bokap gue Sukabumi. Sukabumi. Bisa ketemu kan? Iya. Bisa. Itu. Padahal udah perbedaan jauh. Ah. Makanya nggak ada yang mustahil. Makanya kalau udah Allah mempersatukan seseorang, cinta, ya bersatu. Kenapa Allah merahasiakan jodoh, rezeki, maut? Karena itu misteri. Karena itu rahasia Allah. Itu maunya Allah kan gitu. Manusia. Oh, karena kita udah ditakdirkan. Wah lu jalan cerita skenario seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Dari setelah kita dilahirkan, kita itu udah ada. Tahu gue ya, setelah kita dilahirkan, bukan dilahirkan lagi, kita dalam perut pun Udah tahu. begitu kita udah dikasih napas sama Allah, kita udah bisa bergerak. Itu udah ada jalan hidup, garis hidup kita gitu. Udah dibikinin skrip. Udah ada. Cuman kita lupa. Catatannya udah ada tuh. Ya. Mati sekian. Iya. Gitu. Gini, hidupnya begini. Cuman lupa. Kita manusia apa? Ya cuma bisa ngejalanin. Kan gitu. Iya. Jadi kalau punya orang lain punya pemikiran yang negatif tentang orang lain, sebelum dia berpikir negatif ke orang lain, tolong berkaca, bercermin dengan diri sendiri. Iya. Berkaca, bercermin dengan diri sendiri sebelum. Iya. Anjir bawah. Ya kan? Tolong. Iya. Berkaca. Udah gede nih. Berkaca dan bercermin sebelum. Pegang. Iya. Ya kan? Lu kenapa? Lu sini masuk sendiri. Ya kan? Gua mau ngacain jauh nih. Ya kan? Sini. Duduk. Udah. Kan.